Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi kita berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi kita dalam perilaku organisasi tentang komunikasi. Nah, kemarin sudah kita membahas beberapa materi sebelumnya. Sekarang kita membahas materi komunikasi. Nah, oke, sebelumnya di-sharekan dulu materinya. Komunikasi. Komunikasi pengertiannya secara bahasa atau secara etimologis, dia berasal dari dua kata, kom dan umus. Kom itu artinya dengan, bersama dengan. Umus berarti bilangan satu. Nah, kom plus umus berarti komunio. Digabungkan kalau kom sama umus itu kan digabungkan jadi komunio. Nah, atau komunion atau juga communicare. Nah, yang artinya membagi sesuatu dengan seseorang, tukar menukar. Nah, pengertian secara harfiah adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan. Nah, jadi kan tadi pengertian secara etimologis itu ada dua, komunikasi itu berasal dari dua kata, kom dan humus atau digabung menjadi kom plus humus jadi komunio. Nah, bisa juga diartikan dengan istilah komunion atau communicare. Nah, yang artinya membagi sesuatu dengan seseorang atau tukar menukar. Jadi tukar menukar itu juga dimaksud juga sebagai komunikasi. Nah, secara harfiah komunikasi itu adalah sebuah pemberitahuan. Nah, memberitahukan sesuatu itu dinamakan juga komunikasi atau pembicaraan. Pembicaraan itu juga dinamakan komunikasi. Percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan itu juga dinamakan komunikasi. Nah, itu pengertian secara harfiah. Kemudian komunikasi secara istilah adalah proses penyampaian info dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian info yang dipahami oleh kedua belah pihak serta dapat memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan simbolik. Nah, jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari komunikator ini yang menyampaikan kepada komunikan yang menerima pesan dengan apa? Dengan menggunakan media. Medianya apa? Ya, macam-macam lah. Ada lewat telepon, atau lewat televisi, itu bagian dari komunikasi. Dan cara penyampaiannya itu juga harus mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, misalnya menggunakan isyarat juga harus dipahami oleh orang yang mengerti bahasa isyarat. Nah, itu contohnya. Serta dapat memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan simbolik. Jadi ketika pesan itu sampai, maka dia akan memiliki kesamaan arti dari pesan yang disampaikan itulah lewat transmisi pesan simbolik. Nah, pesan simboliknya apa? Ya, tadi mudah dipahami simboliknya, misalnya dengan kode-kode atau apa. Nah, itu simbolik lah. Contohnya nih, proses terjadinya komunikasi. Di antaranya bisa dilihat dari gambar ini. Nah, dari seorang komunikator, pesan itu disalurkan kepada komunikan. Dia melalui beberapa tahapan, melalui pesan itu melalui penyandian. Misalnya kalau yang rahasia melalui penyandian. Kemudian menggunakan saluran apa? Salurannya atau medianya apa? Nah, kemudian pesan itu sampai kepada komunikan. Nah, jadi ketika pesan itu sampai kepada komunikan, maka dia akan mengandung sebuah arti. Arti maksudnya pesan itu apakah mudah dipahami atau tidak. Nah, kemudian dari komunikan itu, maka kembali feedbacknya kepada komunikan. Apakah pesan itu bisa secara simbolik mudah dimengerti atau tidak? Maka feedbacknya adalah ketika komunikan itu melakukan feedback kepada komunikator bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator itu telah sampai kepada si penerima pesan dan mudah dipahami. Nah, itu adalah feedbacknya. Ketika pesannya itu paham, maka itu yang dinamakan sebuah feedback lah, sampai artinya
sampai kepada si komunikator bahwa pesan yang dia sampaikan kepada komunikan itu artinya infonya mudah dipahami. Nah, ini sampai dan dimengerti. Itu contoh proses terjadinya komunikasi lah dari komunikator kemudian menuju komunikan itu melalui tahapan. Dia pesan itu misalnya apakah dia berkode melalui penyandian dan menggunakan saluran apa, saluran medianya atau secara langsung atau tidak langsung bisa. Nah, kemudian sampai kepada komunikan hingga terjadilah feedback kepada komunikan. Dari komunikator itu pesan yang diterima oleh komunikan itu kembali ke komunikator. Nah, jadi komunikan kepada komunikator kembali feedbacknya seperti gambar yang dilihat di dalam slide itulah. Nah, kayak ini juga. Misalnya contohnya kan seorang yang menyampaikan pidato atau channelnya apa? Channelnya adalah penyampaian secara langsung menggunakan media apa itu? Mikrofon, audio, tatap muka langsung. Nah, maka pesannya itu disampaikan kepada receiver. Receivernya adalah si penerima pesan dari audio tadi. Maka terjadi feedback. Apakah pesan itu mudah dimengerti atau dipahami? Nah, itu bagian dari komunikasi. Nah, pesan yang dikomunikasikan itu ada beberapa tahapan. Nah, jadi unsur-unsur komunikasi itu ada beberapa tahapan. Pertama, pesan yang dikomunikasikan itu beraturan atau tidak beraturan. Nah, di antaranya pengirim pesan, sender, apa pengirim pesan, apa, siapa, bentuknya apa, medianya apa, akibatnya apa. Jadi pengirim tadi apa pesannya, kemudian kepada siapa tujuannya, unsurnya lah. Jadi ada unsur-unsur komunikasi, diantaranya adalah pengirim, kemudian saluran, ada kemudian pesan yang dikomunikasikan, apakah beraturan atau tidak beraturan. Kemudian saluran komunikasinya apa, kemudian situasi komunikasinya, kemudian gangguan komunikasi, kemudian komunikan yang menerima pesan itu, kemudian umpan baliknya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 unsur di dalam komunikasi. Pertama adalah pengirim. Pengirim itu apa? Apa yang diberikan oleh si pengirim pesan itu? Pesan apa maksudnya? Pesan apa yang mau disampaikan oleh si pengirim pesan itu? Dalam bentuk apa? Kemudian medianya apa? Kemudian akibatnya apa? Nah, akibat dari pesan itu. Bentuk apa? Bentuk pesan itu dalam bentuk apa? Langsung atau tidak langsung. Kemudian pesan yang dikomunikasikan itu beraturankah atau tidak beraturan? Contohnya beraturan apa? Formal itulah. Kita kayak tatap muka kuliah itu beraturan tuh, sistematik. Kemudian yang tidak beraturan apa? Nah, ngobrol sama teman. Kemudian saluran komunikasi itu menggunakan apa? Ada menggunakan TV, telepon, email, HP, atau sandi. Nah, kemudian dalam situasi komunikasi itu bagaimana? Situasi itu kan ada yang bersifat alamiah. Ya, dalam situasi kelas itu kan kadang alamiah. Atau rekayasa ini kan dibuat-buat. Formal kah? Atau informal? Formal jelas kayak di kampus-kampus itu formal lah. Atau di pemerintahan tuh kadang komunikasinya formal. Informal kayak bebas berkawanan gitu lah. Ngobrol-ngobrol. Kemudian kemudian unsur yang selanjutnya adalah gangguan komunikasi. Nah, ketika pesan itu disampaikan kepada komunikan, maka biasanya ada juga terjadi gangguan komunikasi. Misalnya apa? Pengacau indera, suara terlalu keraskah, lembut, atau ada bau udara panas misalnya. Nah, jadi pengacau indera itu misalnya dari suara keras atau lembut, kemudian bau, itu kan pengacau indera. Kemudian udara panas, gerah jadinya. Jadi ketika pesan itu disampaikan dengan suara keras, apakah itu mengganggu atau tidak? Nah, kemudian dengan lembut misalnya. Nah, lembut tuh kadang ada yang mendengar, ada yang tidak misalnya. Kemudian ketika pesan disampaikan ada penciuman indera yang menyebabkan bau sehingga tidak konsentrasi menerima pesan. Atau saat pesan disampaikan di ruangan tertutup misalnya panas, gerah, nah itu juga bisa menyebabkan gangguan terhadap komunikasi sehingga fokus si penerima pesan itu tidak tersampaikan. Kemudian faktor pribadi, misalnya prasangka. Nah, misalnya
prasangka sangka yang tidak baik, misalnya apanya ya, sujon berdahulu misalnya orang tuh, nah lalu pesan yang disampaikan oleh orang tuh tutup mata istilahnya, tutup telinga karena istilahnya tidak mau menerima apa yang disampaikan karena sudah benci dulu misalnya. Kemudian atau gara-gara melamun kah pribadi itu, melamun jadi undang hari di kelas itu ngantuk kah, nah akan sampai pesannya. Kemudian ketika sampai, unsur yang selanjutnya adalah komunikan. Nah, titik akhir tujuan pesan itu sampai kepada komunikan. Apakah pesan itu sampai kepada komunikan ketika melalui tahapan-tahapan dari sebuah proses komunikasi itu? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah terjadinya timbal balik. Nah, apakah pesan itu mendapatkan feedback yang positif atau negatif? Nah, itu biasanya lah. Nah, unsur-unsur komunikasi disebutkan dengan komunikator. Lewat. Unsur-unsur komunikasi jatuhnya adalah komunikator itu sendiri atau pengirim pesan. Teman, humas, masyarakat, radio, TV itu termasuk bagian dari unsur komunikator. Nah, tanggung jawab komunikator adalah mengirim pesan dengan sangat jelas dan harus jelas. Memilih channel yang cocok, kemudian meminta kejelasan bahwa pesan telah diterima. Ketika pesan itu sudah melakukan pengkodean, misalnya telah disampaikan, maka harus ada feedback-nya, minta kejelasan bahwa pesan itu sudah diterima. Nah, kemudian kedua, channel salurannya, channelnya atau saluran yang dalam komunikasi itu apa? Bisa berupa kata-kata, tulisan, tiruan atau gambar. Nah, jadi medianya bisa gambar, telepon, televisi, fax atau fotokopier, hand signal, email, dan lain sebagainya. Radio bisa media dalam penyampaian komunikasi. Kemudian ketiga adalah penerima, si receiver-nya, si penerima pesan adalah mereka yang menerima pesan. Jadi unsur yang selanjutnya adalah penerima pesan. Adalah mereka yang menerima pesan dari komunikator dengan mendengarkan atau menuliskan teks encoding. Jadi ketika komunikan si pengirim pesan itu memberikan pesan kepada penerima, maka apakah dia mendengarkan atau menuliskan teks itu? Nah, menerima pesan itu dengan mendengarkan atau menuliskan teks, feedback-nya itulah. Tanggung jawab penerima adalah berkonsentrasi pada pesan untuk dimengerti dengan baik dan benar. Jadi ketika menerima pesan itu, maka dia harus konsentrasi untuk mendengarkan dengan baik supaya pesan itu bisa mudah dipahami. Kemudian memberikan umpan balik, pesan telah diterima. Maksudnya pesan telah diterima itu misalnya apa? Nah, dia mengerti, mudah mengerti atau paham. Ketika perintah atasan kepada bawahan kadang kan harus dipahami secara lugas. Pahamkah adakah? Nah, gitu kan. Itu sampai artinya feedback-nya. Kemudian media komunikasi. Nah, media komunikasi itu ada beberapa hal. Di antaranya komunikasi visual. Komunikasi visual, kemudian komunikasi lisan. Kemudian komunikasi tertulis. Komunikasi visual misalnya gerak tubuh. Nah, komunikasi itu. Body language. Body language. Ekspresi wajah yang hadir bersama ucapan. Nah, itu komunikasi visual. Misalnya orang kita tidak setuju, lalu menggerakkan, menggeleng-gelengkan kepala itu kan tanda tidak setuju. Nah, yang menggelengkan. Atau tangan apa? Nah, kayak melambai misalnya. Nah, contoh lah komunikasi visual, gerak tubuh. Nah, itu wajah memasam, merangut biasanya, marah, tanda marah. Komunikasi lisan, perangkat komunikasi menggunakan untaian nada. Cepatkah, berirama, lafal sesuai kondisi sosial. Nah, lingkungan komunikasinya. Jadi komunikasi lisan itu menggunakan perangkat sesuai untaian nada. Maksudnya lembutkah, cepatkah iramanya. Nah, itu komunikasi lisan lah yang menyampaikannya tuh. Atau berapi-api. Nah, komunikasi tertulis. Nah, ini perangkat yang digunakan adalah menggunakan bahasa lisan, tetapi menggunakan tulisan lah. Perangkat komunikasi menggunakan bahasa lisan, tetapi dengan tertulis. Jenis umpan balik. Jadi ketika umpan balik dari pesan itu apa aja? External feedback. Nah, itu diterima langsung. Nah, diterima langsung itu misalnya langsung perintah atasan langsung diterima. Internal feedback diterima bukan dari komunikan.
Misalnya apa, si penerima pesan itu menyampaikan kepada orang lain untuk disampaikan kepada seorang. Nah, itu diterima bukan dari komunikan. Direct feedback langsung diterima ya atau tidak. Nah, direct feedback lah. Kita langsung mendapat perintah atasan, maka kita langsung menerimanya ya atau tidak. Mau kadang mau menerima tugas itu iya atau tidak, jawabnya segera aja. Misalnya berhalangan tidak bisa. Nah, indirect feedback membutuhkan waktu. Jadi ketika pesan disampaikan, misalnya disuruh tugas oleh dosen, misalnya bagi lalu itu membutuhkan waktu mengerjakannya. Nah, itu maksud itu namanya indirect feedback. Inferential feedback diterima dari komunikasi massal. Contohnya adalah rating acara TV, radio, atau majalah yang terjual. Contohnya lah. Zero feedback yang tidak dimengerti. Wah, bingung nih zero feedback. Ini pesannya tuh kadang mengerti orang tuh. Karena pesan yang diterima itu bahasanya kah atau terjadi gangguan kah sehingga tidak mudah untuk dimengerti, itu dinamakan zero feedback. Artinya gagal pesan itu tersampaikan. Neutral feedback, tidak ada relevansinya atau hubungannya, nah kada nyambung. Ketika pesan yang disampaikan oleh pemateri, lalu feedbacknya si penerima itu ketika ditanya balik, maka jawabannya tidak nyambung. Positif feedback yang disetujui itu apa? Ketika pesan itu disampaikan oleh komunikasi, misalnya dalam hal setuju atau tidak setuju, maka itu dinamakan positif. Ketika setuju dinamakan positif. Ketika tidak terima, maka itu dikatakan negatif feedback. Nah, syarat keberhasilan komunikasi pertama adalah kepercayaan penerima pesan. Jadi itu penting syaratnya dulu, percaya kepada penerima pesan, rahasia atau artinya. Kemudian keterampilan berkomunikasi. Nah, harus pandai dalam bertutur kata misalnya, atau kata-katanya yang santai tapi lugas, nah, serta mudah dipahami. Kemudian memiliki daya tarik pesan komunikasi. Pesan komunikasi itu harus memiliki daya magis atau daya apa, pengaruh yang cukup signifikan untuk mempengaruhi si penerima pesan. Nah, daya tariknya ada. Kemudian syarat selanjutnya yaitu kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan. Jadi misalnya pesan yang disampaikan oleh komunikator itu memang harus sesuai dengan kebutuhan komunikan. Misalnya apa? Dalam iklan-iklan itu kan, nah iklan apa di TV itu kan, nah itu kadang kan pesan yang disampaikan tuh kadang berlebihan lah iklan-iklan tuh. Nah, bisa juga dengan berlebihan itu kadang menarik perhatian dari si penerima pesan, jadi bisa membeli. Nah, dengan iklan-iklan itu kan bahasa-bahasanya kadang bisa tergugah untuk membeli, itu contohnya. Ruang lingkup kesamaan pengalaman komunikator dengan komunikan. Nah, biasanya orang yang curhat itulah kasmana tuh sama-sama pengalaman misalnya apa curhat. Nah, jadi cocoknya. Kemudian kemampuan komunikan menafsirkan pesan. Jadi ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, jadi komunikator itu orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Maka komunikan ini harus mampu menyampaikan tafsiran pesan itu. Itu syarat keberhasilan komunikasi. Nah, syaratnya. Jadi berhasil atau tidaknya berhasil komunikasi itu maka adalah dari kemampuan si komunikan itu mengolah atau menafsirkan pesan yang disampaikan tadi. Nah, kemudian setting komunikasi yang kondusif. Setting komunikasi yang kondusif. Jadi komunikasi itu harus disampaikan sesuai dengan apa keadaan yang tenang, misalnya kondusif. Setting lo, jangan ada ribut, sampaikan. Misalnya di kelas ribut, kalau nyampaikan pesan tuh dosen. Jadi harus suasananya kondusif, tenang. Kemudian sistem penyampaiannya. Nah, sistem penyampaiannya itu bisa menggunakan metode apa? Misalnya kalau Bapak ini kan menggunakan metode video dan audio ya lah, gambar dan suara. Kemudian media yang sesuai dengan jenis indera komunikan. Nah, bisa menggunakan apa indera medianya? Nah, ini media apa? TV, YouTube, media sosial, nah, contohnya lah, sehingga mudah si media itu apa si penerima pesan itu memahami tujuan dari si
pengirim pesan. Tahapan dalam komunikasi. Nah, satu yang dari tahap bawah. Tahap interaksi bidang kepribadian umum, public area. Jadi ada tahapannya. Pertama adalah interaksi bidang kepribadian umum. Nah, itu tahapan dalam komunikasi. Biasanya apa? Kepribadian saya tanya, membicarakan masalah kepribadian antara dua orang misalnya, panderan. Nah, itu tahap pertama interaksi bidang kepribadian umum. Kada jauh melenceng dari hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi yang bersifat umum lah, bukan rahasia dalam. Kemudian naik lagi ketika sudah akrab, lalu tahap pertukaran eksplorasi. Nah, jadi mulai ini sudah kenal dekat atau mulai tahap komunikasi mulai intens, mulai mengeksplor masing-masing. Apa itu? Nah, panderan. Kemudian tahap ketiga, tahap pertukaran efektif dalam interaksi sosial. Nah, ketika sudah berkelompok, ini kan tahap individu tadi, yang pertama itu tahap individu. Kemudian tahap kedua itu mulai ada kelompok. Kemudian tahap ketiga itu sudah mulai berkelompok dalam interaksi sosial. Jadi tahap pertukaran efektif ini ada kesinambungan atau tugas di dalam kelompok itu untuk apa misalnya. Jadi ada pertukaran informasi. Jadi diperlukanlah sebuah komunikasi. Nah, jadi harus interaksinya harus efektif, harus saling mendukung. Nah, itu jadi tahap pertukarannya menjadi efektif dalam sebuah interaksi sosial. Itu biasanya di dalam perilaku kelompok lah. Misalnya ada tugas apa. Kemudian yang keempat adalah tahap hubungan stabil. Nah, ketika sudah memiliki kesamaan, channelnya sama, visi misinya sama dalam organisasi itu, maka komunikasi yang selanjutnya itu menjadi stabil, hubungannya stabil. Jadi antara satu individu dengan individu lainnya dalam berkelompok itu akan memiliki hubungan yang stabil karena apa? Komunikasinya pun cocok, sesuai satu visi. Nah, istilahnya satu visi lah. Macam-macam komunikasi diantaranya adalah cara penyampaian. Nah, macam-macam komunikasi. Cara penyampaiannya bisa menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan elektronik. Nah, kemudian bentuk kemasannya ya bisa verbal dan non verbal. Kemudian pelaku komunikasi formal dan non formal. Pasangan komunikasi interpersonal dan interpersonal. Intrapersonal dan interpersonal. Nah, komunikasi verbal itu apa? Yaitu dilakukan secara lisan melalui apa yang diucapkan melalui mulut atau bagaimana mengatakannya. Jadi komunikasi verbal itu menggunakan percakapan mulut atau melalui lisan. Jadi informasi yang disampaikan itu dengan cara berbicara, itu dinamakan komunikasi verbal. Kemudian komunikasi nonverbal, nah itu menggunakan isyarat, bahasa isyarat, gestur tubuh, gerak-gerik, lambang atau tanda, menunjukkan ekspresi ketika kita sangat penting atau pada saat yang tidak karuan, gelisah misalnya, gugup kah ketika hendak ujian hafalan, itu komunikasi nonverbal tuh ketahuan grogi. Nah, itulah. Atau pokoknya gerak tubuh yang menyatakan ekspresi yang biasanya tidak karuan. Contoh komunikasi nonverbal, grogi deh salah satunya. Nonverbal communication, nah itu misalnya adalah kinesis, body language, gestur atau silence communication. Nah, proses komunikasi antara dua pihak ini dengan menggunakan kode bahasa isyarat, gerak di luar bahasa lisan dan tulisan, misalnya dengan memberikan tepuk tangan kepada orang yang misalnya kepada orang yang hebat, misalnya kepada teman yang berhasil memenangkan sebuah pertandingan atau apa. Nah, misalnya kan memberi tepuk tangan, atau ketika tampil kawan di muka kan, lalu memberi penghargaan dengan memberikan tepuk tangan misalnya. Atau misalnya ketika menolak menggunakan bahasa tubuh dengan tangan, menolak aja, no, ya, nah itulah. Itu contoh non-verbal communication. Pokoknya bahasa isyarat lah, atau menyuruh diam, nah kayak itulah. Nah itu diam, bahasa isyarat itu diam ya.
Gerakan non-verbal pendengar, misalnya rejection gesture, gerakan tangan dan kaki bersilang bersandar ke meja. Nah, itu contoh gerakan non-verbal pendengar. Menggosok hidung, mata, dan telinga itu sama dengan menolak atau tidak menyetujui presentasi. Nah, ya, misalnya kayak itulah, mau aja koyo ini lah. Jadi ketika gerakan tangan dan kaki bersilang bersandar ke meja itu biasanya bahasa non-verbal itu dianggap menolak atau tidak setuju dengan pendapat seseorang atau pendapat presentasi misalnya di muka kelas. Cooperation gesture, membuka kancing baju atau jaket. Nah, kancing baju dibukanya. Misalnya tertarik dengan penyampaian dari si pemateri misalnya. Nah, itu contoh-contohnya adalah interruption gesture, angkat tangan dekat kuping, misalnya ya angkat tangan dekat kuping. Nah, atau bibir atau arah depan tubuh maju, angkat bibir gitu nah, kenapa takun. Atau meluruskan atau tidak setuju atau menolak biasanya angkat tangan dengan tubuh, nah, tanda tidak setuju atau hendak bertanya atau meluruskan. Nah, confident gesture, berdiri tegak, kurangi kedip mata, tetap memperhatikan presenter. Itu biasanya berdiri tegak, ya, tegak, kemudian kedip matanya standar ya, kemudian matanya itu memperhatikan si pemateri. Nah, itu artinya apa? Berpihak pada presenter, artinya memberikan kontribusi untuk penambahan penjelasan atau uraian presenter. Artinya ketika menyimak penyampaian presenter itu, maka ketika ada sesuatu yang dirasa kurang meyakinkan, maka si pendengar ini ingin memberikan tambahan penjelasan dari uraian presenter itu. Nah, ada isyarat tadi. Frustration gesture. Nah, bunyi jari, napas tersengal-sengal, menggaruk bagian kepala belakang leher misalnya. Itu biasanya pendengarannya frustasi, pendengar frustasi kepada presenter, mungkin yang dipresentasikannya bertentangan dengan apa yang diketahuinya atau kurang akurat, tidak dapat menerima atau maksudnya panas lah. Anak mana pandai sudah ya, kalau garuk-garuk kepala atau kelawasan kan sudah pandiran pemateri itu, gelisah istilahnya. Nervous gesture, bunyi kerongkongan, bersiul, meremas tangan, itu tandanya adalah pendengar merasa rendah diri, kurang menguasai permasalahan, berada pada posisi kurang sesuai. Jadi nervous lah. Pendengar ini merasa rendah diri, kurang menguasai permasalahan ketika penyampaian sebuah materi. Nah, misalnya Breadum gesture, tapping kaki, gendera meja atau kursi. Nah, itu contoh-contohnya lah. Bermain dengan pen, tangan menyangga kepala, itu biasanya artinya adalah kebosanan, mendengarnya bosan, merasa bosan dah. Nah, itu tanda gestur tadi lah. Gerakan nonverbal dari pendengar. Nah, itu salah satu contohnya. Lambang-lambang komunikasi. Nah, suara, gagasan, ide, bahasa, lisan tertulis, gerak isyarat, gambar rambu lalu lintas, suara, bel, beduk. Nah, itu lambang-lambang komunikasi. Di antaranya lambang-lambang komunikasi misalnya bunyi suara, bel, beduk, sirene. Nah, gambarnya apa? Ada gambarnya, Pak. Suara atau gagasan ide ada gambar yang inilah. Nah, kemudian gerak isyarat badan. Ini fotonya lah. Kemudian gambar rambu lalu lintas, lihat aja lambang-lambang komunikasi itu, dilarang berhenti, ya tulisannya parkir tuh bertanda. Nah, itu lambang-lambang komunikasi. Menggunakan media komunikasi yang tepat. Nah, cara dan prinsip komunikasi yang baik adalah menggunakan media komunikasi yang tepat. Nah, kemudian menggunakan bahasa komunikasi yang sesuai dengan pembicaraan, kemampuan nalar lawan bicara. Nah, jadi cara atau prinsip komunikasi yang baik itu adalah kita menggunakan media komunikasi yang tepat. Apa media yang paling tepat? Misalnya tetap medianya menggunakan apa? Langsung misalnya. Langsung medianya langsung. Presenter itu apa? Presentasi menggunakan apa misalnya? Laptop tuh apa? LCD. Nah, itu contohnya lah. Kemudian menggunakan bahasa komunikasi yang sesuai dengan inti pembicaraan. Jadi misalnya bahasa yang disampaikan tuh harus mudah dipahami oleh si penerima audiens. Kemudian memilih simbol, gerak, dan kata sesuai dengan lingkungan sosial, budaya, dan kondisi komunikasi. Jadi simbol-simbol yang diucapkan atau gerak-gerak kita itu
harus sesuai dengan lingkungan budaya, sosial, dan komunikasi di suatu tempat itulah. Nah, itu salah paham dalam komunikasi. Nah, ada beberapa kesalahan dalam komunikasi. Misalnya pengirim pesan tidak jelas isi pesannya apa. Nah, karena tidak disalurkan menggunakan saluran yang tepat. Adanya konflik batin kah karena kesulitan menyampaikan pesan, itu kesalahannya. Kemudian penyampaian pesan. Karena faktor fisik tulisan cakar ayamnya, jadi sehingga tulisan itu bisa berubah faktor fisik penyampaian pesannya melalui tulisan, misalnya kayak cakar ayam itu tulisannya, atau alat pendengar tidak normal ketika menerima telepon gara-gara apa hujan loh, kalau jelas loh menyahuti jawaban orang ngawur jadinya nyambung. Penerima pesan, nah ada gangguan fisik, jadi ketika si pemberi pesan itu menyampaikan pesan kepada penerima pesan, biasanya ada salah paham gara-gara apa? Gangguan fisik, misalnya lampu penerangan kah kadep nih, terlalu cahayanya terlalu silau misalnya, lalu gambar yang di slide LCD itu kurang jelas penglihatannya. Kemudian pendengarannya misalnya gara-gara di telepon itu kan terganggu, HP-nya kah yang bermasalah, nah atau sulit konsentrasi, itu bisa menyebabkan salah paham dalam komunikasi. Halangan interpersonal dalam komunikasi. Nah, adanya persepsi itu cara pandang seseorang itu kan. Nah, itu bisa menjadikan halangan dalam sebuah interpersonal komunikasinya. Status yang dikomunikasikan, status komunikasi bisa menjadi halangan. Kemudian sikap defensif. Nah, sikap defensif itu kadang mau apa, menerima, kadang mau mendengarkan dengan jelas, berdiam aja misalnya. Nah, itu menjadi halangan. Kemudian perasaan negatif. Nah, sujon berdahulu. Kemudian adanya asumsi yang apa, sangkaan berdahulu menyangka yang kada-kada, lalu menjadi sebuah halangan dalam komunikasi interpersonal. Kemudian bahasa yang tidak mudah dipahami misalnya, itu menjadikan halangan dalam komunikasi. Nah, kemudian komunikasi organisasi, tingkat hierarki, otoritas manajerial, dan spesialisasi kerjaan. Jadi ada halangan komunikasi dalam organisasi itu, misalnya tingkat hierarki antara atasan dan bawahan itu kadang bisa menjadi halangan. Kemudian otoritas manajerial. Nah, otoritas manajerial itu misalnya si pimpinan ini terlalu otoriter kah atau apa? Nah, terlalu berkuasa sehingga itu menyebabkan perintah yang disampaikan itu kadang kurang disenangi. Nah, misalnya kemudian spesialisasi kerjaan yang memerintahkan pesan kepada seseorang itu dalam organisasi tidak sesuai dengan spesialisasi kerjaannya, itu bisa menyebabkan halangan dalam sebuah komunikasi. Komunikasi dalam organisasi, misalnya downward communication, atasan memberi perintah dan bawahan mendengarkan, itu contohnya lah. Kemudian upward communication, bawahan berpartisipasi dalam memberi pendapat ketika adanya rapat biasanya lah. Lateral communication, komunikasi antar sesama karyawan, ya. Jadi sesama karyawan itu saling berinteraksi lalu berpanteran misalnya. Nah, outward communication, mengadakan hubungan atau kerjasama dengan instansi organisasi lain, biasanya buat humas lah. Nah, mengadakan hubungan kerjasama itu komunikasinya dengan di luar organisasi. Prinsip-prinsip dalam komunikasi diantaranya harus berbicara dengan efektif. Jadi harus efektif, jangan banyak pander misalnya yang kada sesuai dengan apa yang dipandarkan. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Nah, jadi si penerima pesannya harus aktif juga mendengarkan, karena ngantuk tuh. Kemudian keterampilan berbicara. Nah, ini penting nih bagi seorang pemberi pesan atau komunikator, dia harus mampu memiliki keterampilan berbicara. Nah, kemudian gaya berbicaranya juga harus apa? Harus baik, harus menyentuh. Kemudian meningkatkan efektivitas komunikasinya. Kemudian harus meningkatkan efektivitas komunikasi. Jadi komunikasi yang dibangun itu harus
seefektif mungkin supaya dapat diterima oleh si penerima pesan. Jadi pokoknya harus kayak apa supaya pesan itu sampai dengan efektif. Nah, berbicara dengan efektif biasanya kita salah satunya adalah menarik napas dalam-dalam, mengatur volume bicara, menggunakan kata sehari-hari, itu contohnya lah sehari-hari, kemudian melayangkan pandangan. Nah, itu berbicara efektif. Kemudian mendengarkan dengan aktif, itu misalnya evaluatif dan proyektif. Nah, evaluatif dan proyektif misalnya menganalisis dari pesan itu. Kemudian bermotivasi, kontak mata menunjukkan minat menghindari tindakan yang mengganggu. Jadi kontak mata itu perlu di antara komunikasi langsung. Tidak memotong pembicaraan juga bagian dari mendengarkan secara aktif. Kemudian bersikap wajar, tenang. Nah, keterampilan berbicara, misalnya memperlihatkan etika berbicara. Tekniknya seperti apa? Percaya diri, woi. Ucapkan dengan jelas dan perlahan-lahan. Jadi mengucapkannya harus santai ya. Kemudian bicaranya ya wajar. Atur irama tekanan suara dan jangan monoton. Jangan terlalu monoton panderannya bahasa yang disampaikan. Menarik napas dalam-dalam. Kemudian hindari sindrom membaca paragraf yang penting. Jadi hindari membaca paragraf yang penting. Membaca paragraf yang penting itu hindari ya. Hindari sindrom itu apa? Hindari sindrom. Hindari sindrom itu apa? Ya kayak perasaan takut, down itulah. Membaca paragraf yang penting. Jadi baca paragraf yang penting ketika mempresentasikan sebuah materi untuk disampaikan kepada audiens misalnya. Kemudian siapkan air minum kalau ada lah, siapkan air minum kalau kena kadang kering kan, nah tenggorokan lah. Gaya bicara menghubungkan suara dengan kata-kata, mimik, pantomimik, mimik dan pantomimik. Jadi gerakan ini harus dikondisikan sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Kemudian meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, misalnya sebagai pengirim menggunakan bahasa yang tepat, kemudian memiliki empati, kode dan lambang serta yang tepat. Jadi kode dan lambang yang disampaikan tuh memang harus tepat. Bersedia menerima umpan balik. Jadi ketika ada audiens yang ingin menyampaikan feedback, maka si penerimanya juga harus bersedia menerima umpan balik. Misalnya kalau salah ya ada ditegur salah, maka dia harus menerima. Kemudian mengembangkan kredibilitasnya, mempertahankan hubungan baik. Mengembangkan kredibilitasnya artinya dia harus mampu menjadi orang yang profesional dalam misalnya spesialisasinya. Nah, itulah ketika menyampaikan sesuatu itu kan dia harus kredibel, tidak berpihak. Ya kan? Ketika ada suatu kasus, dia harus kredibel, tidak memihak salah satu dari aspek yang dijadikan misalnya isu pembicaraan. Nah, harus kredibel, nah, kalau boleh memihak dulu. Dia harus menyampaikan pendapat atau pesannya itu jangan beropini memihak nih istilahnya lah. Kemudian mempertahankan hubungan baik dengan penerima. Jadi, penerima itu harus dijaga nih ya, suasana hatinya. Nah, jangan memberikan pesan itu dengan menyinggung, jangan. Jadi harus dijaga. Kemudian sebagai penerima meningkatkan kemampuan mendengar. Nah, jadi kemampuan mendengar harus ditingkatkan. Jangan guring lah, ngantuk misalnya. Waspada mengembangkan kecakapan bertanya. Jadi kalau bertanya tuh harus waspada tuh maksudnya jangan asal bertakun ya, karena misalnya bertanya yang tidak penting misalnya. Nah, jangan. Kemudian kecakapan umpan balik ketika si penerima itu mendapatkan pesan, maka dia harus memiliki kecakapan dalam memberikan umpan baliknya, feedbacknya itu memberikan penjelasan dari feedback dari pesan itu sendiri. Nah, berpikir kreatif, terbuka dan kritis itu yang dinamakan dari prinsip-prinsip komunikasi lah. Nah, jaringan komunikasi rodanya itulah. Nah, ada yang berkelompok, ada yang hierarki.
berantai. G, macam nih lingkaran, contoh-contoh komunikasi itulah. Bintang. Makna komunikasi, mahasiswa belajar tentang komunikasi. Tulisan Sandra tidak komunikatif. Antara mahasiswa mata kuliah komunikasi terdapat jurang komunikasi. Nah, makna komunikasi. Masalahnya telah saya komunikasikan dengan pihak keluarga. Kemarin saya baru berkomunikasi dengan teman-teman. Sarina mampu berkomunikasi karena itu ia mempunyai banyak teman. Itu contoh-contoh lah. Makna komunikasi itu di kalau bagusnya nih slide ini biasanya dijelaskan di kelas. Nah, ini lewati aja lah. Mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam video kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, kurang pantas dan kurang ada perasaan menyinggung dan lain sebagainya. Mohon maaf, minta maaf, minta dulu di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.